Militer Israel tidak mengetahui rencana Amerika Serikat yang akan memberikan sanksi kepada batalion Netzah Yehuda karena dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di tepi barat. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan melawan langkah Amerika Serikat tersebut dengan sekuat tenaga. Diketahui ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat akan menyangsi unit IDF di tengah perang di Gaza, Palestina. Batalion Netzah Yehuda merupakan unit IDF yang terkenal paling kejam. Batalion tersebut bagian dari Brigade Fir dan sebagian besar terdiri dari pasukan ultra-ortodoks. Saat ini Netzah Yehuda dikerahkan ke garis depan jalur Gaza setelah berbulan-bulan berada di utara. Sebelumnya pasukan ini ditempatkan secara permanen di tepi barat. Batalion tersebut telah menjadi pusat beberapa kontroversi terkait ekstremisme, sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina, terutama termasuk kematian Omar As'ad pada tahun 2022. Kekejaman lainnya seperti penahanan seorang warga Palestina Amerika Serikat berusia 78 tahun hingga meninggal dunia. Dia diborgol dan ditutup matanya kemudian ditinggalkan dalam kondisi hampir beku oleh tentara batalion. Israel kemudian memindahkan unit tersebut keluar dari tepi barat pada Desember 2022, namun Israel membantah melakukan hal tersebut karena perilaku tentara. Sejak itu sebagian besar unit tersebut bertugas di bagian utara negara tersebut. Ia kemudian ditempatkan di perbatasan Suriah sampai pecahnya perang melawan Hamas di jalur Gaza. Di tengah perang di Gaza, pasukan Netzah Yehuda telah berpartisipasi dalam beberapa operasi tepat di Beit Hanun, Gaza Utara. Sistem radar di dekat situs nuklir rahasia Iran dilaporkan rusak parah imbas serangan Israel pekan lalu di dekat Isfahan. Tampak dalam citra satelit, tanah di sekitarnya hangus menghitam. Melansir Time of Israel Senin 22 April, sebuah foto satelit dirilis oleh Iran International menampilkan sistem radar anti pesawat Iran diduga rusak. Sementara 4 peluncur rudal anti pesawat S-300 buatan Rusia di sekelilingnya masih utuh. Gambar tersebut diambil beberapa jam setelah ada laporan serangan di pangkalan udara Sheikari di Provinsi Isfahan. Pangkalan tersebut diduga merupakan bagian dari barisan pertahanan situs rahasia Natanz di dekatnya. Sementara itu, The New York Times melaporkan pada Sabtu bahwa Israel menggunakan rudal berteknologi tinggi untuk menyerang lokasi tersebut. Laporan itu mengutip 2 pejabat Iran yang mengatakan bahwa sistem radar terkena serangan. Penyebabnya karena Iran tidak mendeteksi adanya penyusupan ke wilayah udaranya dari drone, rudal, atau pesawat terbang. Terlepas dari laporan tersebut, Iran terus bersikeras bahwa hanya beberapa drone kecil yang diluncurkan dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Pasukan IDF mengakhiri operasinya di kamp pengungsi Nur Shams Tulkarem setelah mendapatkan perlawanan sengit dari fraksi-fraksi pejuang Palestina. Melarikan diri IDF ini terjadi setelah 3 hari pertempuran. IDF mengklaim telah menyelesaikan operasi selama 50 jam di pengungsi Nur Shams di tepi barat. Dalam penggerebekan tersebut, tentara membunuh 14 pria bersenjata. Selain itu juga menahan 15 warga Palestina dan menemukan serta menghancurkan puluhan bahan peledak dan menyita senjata. 9 tentara dan 1 petugas polisi perbatasan dilaporkan juga terluka dalam bentrokan tersebut. Mereka tercatat dalam kondisi baik dan sedang. Di sisi lain terjadi kerusakan di kamp pengungsi Nur Shams imbas operasi IDF tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Palestina mulai membersihkan kamp tersebut. Menteri Ahed Seiso mengatakan kerusakannya parah dan mencakup jalan, gedung, dan pertokoan serta jaringan listrik. Kepala Direktorat Intelijen Militer IDF Jenderal Aharon Halifa mengundurkan diri dari jabatannya. Halifa mundur setelah mengakui kegagalannya dalam mencegah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, di mana serangan Hamas saat itu berhasil menembus pertahanan Tel Aviv. Dilansir dari Time of Israel Senin 24 April, pengunduran diri Halifa ini diumumkan oleh militer Israel. Pria berpangkat mayor jenderal ini akan mundur setelah pemerintah menunjuk penggantinya.
Adapun keputusan Khalifah ini untuk pertama kalinya sebagai tokoh senior Israel yang mengundurkan diri terkait kegagalan mencegah serangan Hamas. Khalifah saat ini juga terlibat dalam penyelidikan internal militer atas kegagalannya menjelang pembantaian Hamas pada 7 Oktober. Hasil penyelidikan tersebut akan disampaikan kepada staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi pada awal Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, Tel Aviv menyebut serangan Hamas telah menewaskan sekitar 1.200 orang. Serangan itu juga memicu perang tanpa henti antara Israel dan Hamas di jalur Gaza yang berlangsung lebih dari 6 bulan terakhir. Sedikitnya 34.000 orang tewas akibat rentetan serangan Israel di jalur Gaza, Palestina. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memerintahkan pasukan militernya untuk mempelajari taktik musuh. Perintah ini muncul di tengah situasi di Timur Tengah yang kian memanas. Pernyataan Khamenei disampaikan beberapa hari setelah serangan drone Israel ke kota nuklir Isfahan pada Jumat 19 April. Khamenei juga memuji angkatan bersenjatanya yang telah meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel meski hampir semua gagal mencapai target mereka. Khamenei enggan menyinggung berbagai opini publik yang menyebut serangan drone dan rudal itu tidak tepat sasaran. Khamenei juga disebut secara diam-diam mengakui hanya sedikit proyektil yang benar-benar mencapai sasaran. Hanya saja ia mengatakan isu utama yakni menonjolnya bangsa dan militer Iran di kancah internasional. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada pasukannya yang melakukan serangan tersebut. Menurutnya mereka telah meningkatkan profil Iran di komunitas internasional. Dia juga mendesak mereka untuk tidak henti-hentinya melakukan inovasi militer dan mempelajari taktik musuh. Serangan balasan Israel pada Jumat pagi dilaporkan menghancurkan sistem radar pertahanan udara S-300 buatan Rusia yang dimaksudkan untuk melindungi situs nuklir rahasia Natanz di Iran Tengah. Teheran meremehkan insiden tersebut dan menggambarkannya sebagai serangan gagal yang menggunakan 3 quadcopter mainan. Mereka menyatakan tidak mempunyai rencana untuk melakukan pembalasan, sebuah respon yang tampaknya bertujuan untuk menghindari perang di seluruh wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.